dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Provinsialat Sukarame, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menghidupi kebaikan Tuhan. Suatu hari seorang anak muda berdoa kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaan daripadanya. Menurutnya, kalau Tuhan menyingkirkan penderitaan itu, ia dapat menjalani hidup ini dengan baik. Ia tidak perlu takut mengkonsumsi makanan dengan lemak tinggi. Ia tidak usah khawatir kalau nanti mengkonsumsi narkoba, bahkan dengan dosis tinggi. Keinginan jahat seperti ini diketahui oleh Tuhan. Maka Tuhan menjawab, penderitaan itu bukan untuk kusingkirkan, tetapi penderitaan itu ada untuk kau kalahkan. Anak muda itu terkejut mendengar jawaban Tuhan. Ia menjadi bingung. Padahal baginya Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan yang diajukan kepadanya. Ia tidak habis pikir mengapa Tuhan memberi tantangan yang begitu besar kepadanya. Padahal ia ingin hidup bahagia. Ia ingin menikmati masa mudanya. Ia tidak mau penderitaan menimpanya di usia yang begitu muda. Karena itu ia agak kecewa terhadap Tuhan. Dalam hatinya ia merasa enggan untuk berdoa memohon pertolongan dari Tuhan lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, baru anak muda itu sadar bahwa sebenarnya ia terlalu mengada-ada dengan permohonan itu. Tuhan tahu maksud jahatnya terhadap dirinya sendiri. Tuhan tidak ingin membinasakan hidupnya. Banyak orang salah mengerti tentang kebaikan Tuhan. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka minta mesti dikabulkan oleh Tuhan, bahkan meminta sesuatu yang jahat untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak menghendaki penderitaan dan kematian bagi ciptaannya. Yang dikehendaki Tuhan adalah kehidupan yang bahagia. Bahkan Tuhan tidak pernah menghendaki satupun ciptaannya hilang musnah. Yang Dia kehendaki adalah seluruh ciptaannya kembali kepadanya. Karena itu, Tuhan menyediakan surga bagi setiap orang yang menjadi ciptaannya menurut ajaran agama masing-masing. Orang yang boleh masuk surga itu orang yang suci hatinya, orang yang tidak melakukan kejahatan atas dirinya sendiri maupun diri orang lain. Untuk itu, perlu ada pertobatan selama hidup di dunia ini. Orang mesti mengarahkan hidupnya kepada kebaikan. Orang mesti melaksanakan kebaikan dalam hidupnya. Orang tidak hanya berkata-kata tentang kebaikan, tetapi mesti juga menghidupi kebaikan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk hidup baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Dengan demikian, kebahagiaan menjadi bagian dari hidup kita juga. Marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran.
Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.